Dari sederet prestasi kontingen Indonesia di Asian Games 2018 lalu, terdapat satu nama yang cukup mencuri perhatian publik. Dialah Hanifan Yudani Kusuma, salah satu atlet pencaksilat Indonesia yang turut menyumbang medali emas. Selain prestasinya, aksinya merangkul kedua calon presiden Pilpres 2019 Joko Widodo dan Prabowo Subianto menjadi buah bibir masyarakat Indonesia. Tak sedikit pujian yang diterima Hanifan, karena aksinya secara simbolis dinilai meredam dikotomi politik di tanah air. Tak sampai di situ, atlet asal Jawa Barat ini juga menjadi sorotan setelah dalam siaran langsung sebuah stasiun televisi yang memberanikan diri melamar sang kekasih yang juga peraih medali emas, Pipit Kamelia. Lengkap rasanya bagi Hanifan melewati momen Asian Games 2018 lalu. Medali emas, bertunangan dengan sang kekasih, dan tentunya bonus dari pemerintah atas prestasinya yang membanggakan. Nah, itu dia pemirsa ya, Hanifan, sang pahlawan kita ya, salah seorang pahlawan kita di Asian Games yang kemarin berhasil membawa emas. Dan kalau kita lihat sekilas ini hidup Hanifan ini terlihat kayak sempurna banget ya. Iya, medali emas sudah dikalungkan, calon istri juga sudah dapatkan. Iya. Kira-kira apalagi ya targetnya dia untuk karir dalam olahraganya. Sudah datang di studio Hanifan Yudani Kusuma dan sang ibu, Ibu Dewiyanti Kosasi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini mukanya sumringah banget ini. Habis terima kali ya sama Pipit ya jadinya. Iya, tunggu. Sebelum bahas yang lainnya, lamar Pipit secara on air emang udah izin sama ibu? Udah izin belum, Bu? Ya mungkin itu keberanian dia aja. Tapi ibu mengikuti Hanif aja ya. Iya. Untung udah kawin udah ada ya jadi ya. Alhamdulillah. Nggak mikir lagi. Iya. Gimana rencana berikutnya nih setelah dapat medali emas? Ini sekarang kita lihat medali emasnya juga wah berkilau-kilau dari sini ya. Aha. Rencananya Hanifan ke depan kayak gimana nih Hanifan? Ya mungkin yang terdekat Hanif bersama keluarga mau melaksanakan haji dan umroh. Yang terdekat. Ya. Mungkin yang selanjutnya ya Hanif juga alhamdulillah oleh pemerintah sudah dijanjikan untuk PNS. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah juga Hanif juga mungkin kedepannya untuk terus menabung untuk kehidupan Hanif di masa yang akan datang. Amin. Semoga terus terjaga begitu ya Hanif. Iya. Tapi saya mau tanya gini, kenapa yang pertama kali terfikirkan sama Hanifan adalah mengumrohkan keluarga, menghajikan orang tua gitu. Itu kenapa yang pertama kali Hanifan? Itu menjadi sebuah buat Hanif sebuah kebanggaan juga, kebahagiaan. Siapa sih orang yang gak mau menghajikan atau mengumrohkan kedua orang tua? Itu sebuah cita-cita hidup Hanif di dunia itu seperti itu gitu kan, membahagiakan kedua orang tua. Dan itu juga sudah jadi janji Hanif sama Allah gitu. Sebelum-sebelumnya gitu. Kalau Hanif juara Asian Games, Hanif mau ini gitu. Dan akhirnya Allah step by step mewujudkan itu semua. Hanif akan lakukan itu juga. Oh, langsung nazarnya mudah-mudahan terpenuhi segera ya. Amin. Nah, kalau untuk masalah masuk ke dunia pencaksilat, dengar-dengar kan dari kecil katanya bahkan sekolah dasar udah ikutan. Ya. Yang memotivasi memang karena keluarga darahnya pencaksilat atau seperti Ya apa? pertama itu, kedua juga Hanif juga dari kecil sering diajak-ajak kalau ada pertandingan, kalau mama atau abah, kan Hanif nyebutnya abah ya ke mama. Suka ikut-ikut ngelatih juga. Mama ngelatih, Hanif ikut latihan. Mama tanding, Hanif liatin pernah gitu kan. Kadang ada juga kasetnya jadi termotivasi juga. Oh, jadi ikut sendiri-sendiri awalnya dulu di rumah ya? Iya, jadi lama-kelamaan udah jadi mendarah daging aja gitu. Karena ibu juga dulu kan peraih medali emas juga ya, Iya. ibu ya. Wah hebat juga ini dua-duanya pahlawan negara nih kayaknya nih. Bangga ngelihat ibu kayak gini. Alhamdulillah bangga. Gimana sosok ibu menginspirasi seorang Hanifan itu seperti apa sih? Ibu tuh inspirasi Hanif juga gitu. Dia juga salah satu dari cerita pelatih yang dulunya galak. Dia tuh salah satu orang yang disiplin. Gak pernah ada takut lawannya padahal tinggi-tinggi. Bahkan dia sepundaknya lawan gitu kan. Tapi dia memberanikan diri untuk menggapai cita-citanya gitu kan. Dengan mentalnya yang kuat. Dengan Hanif sama Mama juga Mama baik, cuman dia tegas gitu orangnya. Kalau A ya A, nggak usah AB gitu. Harus sesuai begitu ya. Nah, Iya. kalau ibu sendiri melihat sekarang Hanif sudah berhasil meraih medali emas di Asian Games seperti apa? Tentunya kalau saya sebagai orang tua tentu sangat bangga. Karena sebetulnya cita-cita saya menjadi seorang ibu itu tidak terlalu muluk-muluk gitu ya. Saya hanya berdoa saja kepada Allah.
saya ingin mempunyai anak yang soleh. Jadi tidak muluk-muluk ingin anak yang harus begini, tidak seperti itu. Mungkin kalaupun diberikan itu saya rasa adalah bonus ya, bonus dari Allah gitu. Karena walau bagaimanapun juga saya harus selalu mensyukuri apa yang saya terima gitu. Apapun itu bentuknya harus saya syukuri. Jadi saya sangat tidak menyangka gitu ya anak saya bisa seperti ini karena saya tuh pernah ngobrol sama bapaknya bahwa Hanif itu tadinya tahun 2018 ini baru akan dipromosikan dalam artian dipertandingkan di tingkat Porda, daerah. Ya, jauh sekali skalanya ya. Makanya. Tapi setelah dia mengikuti O2SN, Olimpiade Pelajar, kemudian dia kawinkan pada tahun yang sama 2015 itu dengan Popnas, juara Popnas juga. Setelah itu dia dipantau oleh dari Pengda untuk diseleksikan dengan juara-juara yang lain. Juara-juara yang lain yang sebelumnya yang lebih senior gitu. Ternyata dia lolos gitu. Jadi dari berbagai seleksi itu dia bisa mengatasi. Jadi lolos gitu. Makanya kadang-kadang saya dengan suami tuh sampai kadang-kadang bertatap muka begini bengong gitu ya. Kok bisa ya gitu, kok bisa ya, hanya selalu mengatakan kok bisa ya, tuh anak kamu, iya anak mama. Jadi kita juga seperti yang tidak percaya gitu ya, kok bisa ya sejauh ini yang diberikan, padahal kan kita hanya mempersiapkan 2018 ini baru Porda saja. Gitu. Jadi Ibu sekarang apa ya di awang-awang begitu ya Bu ya, jadi percaya nggak percaya gitu ya anak kayak begini. Iya, saya juga nggak ada percaya ada tidak, cuman saya punya rasa yakin begini, dia tuh kan pede orangnya, pede banget gitu. Modalnya itu kayaknya. Ya, mungkin dia pede, kemudian kayaknya dia apa yang dia lakukan itu memang mengalir dari hatinya saja. Kami itu tidak ada neko-neko, mengalir apa yang ada dalam hati kita masing-masing gitu. Jadi mengekspresikannya seperti itulah gitu. Kalau di lapangan kelihatannya garang banget ya Hanif ini. Kalau di rumah gimana Bu? Enggak, kalau di rumah biasa aja, anak biasa, anak yang... Kan anak bungsu, biasa anak bungsu kan manja. Ya memang kalau dia manja, memang beda dengan kakaknya. Dia lebih manja karena memang saya punya sejarah proses hamil dia dengan kelahirannya dia. Gimana tuh Bu kalau boleh cerita? Jadi pada saat saya hamil dia itu setelah saya berhenti tahun 96, saya kan terakhir PON itu. Kemudian saya hamil, dia tuh saya mengalami suatu pendarahan yang luar biasa hebat gitu kan. Sehingga harus dibuang lah rahim saya itu. Karena saking hebat luar biasanya, ya itulah. Kebelit ari-ari. Dia kebelit ari-ari juga gitu kan. Jadi ya mungkin kedekatan batinnya itu memang lebih dari yang lain. Karena waktu bapaknya ikut pelatnas itu kan 3 tahun berturut-turut tuh ya. Saya hanya berdua kan, kakaknya kebetulan ikut pesantren. Saya hanya berdua. Jadi kita ngobrol berdua, makan sepiring berdua, kadang-kadang berkelahi berdua gitu kan. Jadi di rumah tuh cuma berdua aja gitu. Jadi saking dekatnya gitu. Anaknya udah kayak begini ya Bu ya? Ya, tapi saya ada kekhawatiran juga tadinya. Kan biasanya anak manja itu tidak mandiri gitu kan. Saya kan biasa menjemput dia dari SD, SMP sampai SMA tuh saya selalu khawatir kalau dia ada di jalan sendirian. Tetapi begitu dilepas sedikit demi sedikit tuh dia ternyata mampu gitu. Kemudian lepas dari saya juga dia perlahan-lahan juga dia mampu. Ternyata mungkin mandirinya tuh manjanya tuh tidak paten-paten banget gitu ya. Jadi tidak selalu ingin ibunya ada gitu. Mungkin karena sama ibu aja sayang gitu ya jadinya. Bu, ini kan kita melepaskan Hanifan dari potret seorang anak begitu Bu ya. Tetapi Hanifan ini kan sekarang dilihat oleh masyarakat ya. Ini lebih dari seorang anak gitu ya. Kemarin meraih medali emas, lalu ada satu peristiwa yang sangat epik sekali ya yang membuat Pak Jokowi, Presiden Jokowi dan juga Pak Prabowo berpelukan bersama-sama dan itu fotonya ada di mana-mana dan itu karena spontanitas dari seorang Hanifan begitu. Ibu sebagai seorang ibu nah sekarang melihat itu anak saya itu yang melakukan itu tuh Bu. Itu apa yang Ibu rasakan? Apa yang Ibu pikirkan? Pada saat itu kan saya di VIP ya di sebelah podium ini. Saya juga tidak menyangka karena kan saya dekat sekali dengan matras. Tiba-tiba dia sudah berkeliling. Saking bangganya mungkin dan haru mungkin tiba-tiba penonton semua kan tepuk tangan gugur. Saya bingung ada apa ini. Saya melihat ke kiri
itu kenapa adek, kan saya bilang adek, Mbah itu kenapa adek, pas saya nggak nyangka kalau dia kok seberani itu gitu kan, ngapain dia peluk-peluk lagi, kan saya heran juga maksudnya apa gitu kan, saya bilang ya mungkin ya itulah yang tadi saya bilang, dia itu ikhlas saja, jujur saja dalam hatinya untuk mengekspresikan perasaannya gitu. Jadi kadang-kadang kan tidak bisa tidak bisa direkayasa. Pada saat bahagia ya dia ekspresikan, pada saat dia sedih juga dia mungkin bersedih gitu. Nah, saya juga heran, cuman saya bilang aduh takut juga gitu, khawatir ada gitu ya. Tapi mudah-mudahan pandangan dari masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia itu positif, mudah-mudahan. Karena memang anak saya ini tidak ada maksud apa-apa, hanya spontanitas saja gitu. Sejauh ini sih positif ya semuanya untuk betul. Hanifan. Orang-orang bertanya apa yang mendorong Hanifan seperti itu? Ya mungkin saking bangganya gitu dilihat orang-orang hebat gitu kan, jadi Hanif terpacu juga. Kebetulan juga Hanif di ronde 3 kalah di 32 detik terakhir itu. Poinnya kalah karena dikurangin poin kan. Nah tiba-tiba Bapak Presiden datang dengan Bapak Prabowo kan, pas Hanif di sudut netral, wih ada mereka masa Hanif mau kalah gitu kan. Di situ langsung bangkit lagi. Nah setelah menang, Hanif secara spontan saking terharunya atau bangganya, senengnya, kelewatan juga gitu kan. Tiba-tiba naik aja ke atas gitu kan, salam-salam langsung minta salaman, langsung peluk gitu kan. Hanif juga nggak berpikir, loh gimana ya pas pampres ini katanya. Oh jadi kamu naik sendiri aja langsung gitu ya? Iya, nggak mikirin pas pampres gitu kan. Kalau biasa-biasa kan salaman juga kan takut sama presiden kan. Kemarin nggak ada takutnya gitu kan, langsung aja main gabruk aja gitu. Langsung peluk aja lah ya. Udah deh nggak mikir lagi, yang penting ini ekspresi kemenangan saya gitu ya. Kalau saya juga mau dong nih lihat. Apa tuh? Biasanya kan kalau pencak silat tuh kuda-kuda, ya kan? Saya mau lihat kuda-kudanya Ibu Dewi sama kuda-kudanya Hanif. Ini kuda-kudanya Ibu Dewi yang udah lama beberapa tahun lalu. Katanya kan suka berantem sama Hanifan. Kuda-kudanya gimana nih? Boleh gak? Boleh gak? Boleh. Boleh. Berarti harus ke bawah nih ya. Karena terakhir Ibu Sudah kuda emak-emak nih. Kuda emak-emak. Tapi Bu katanya sempat melatih juga kan Bu ya? Pernah, ya. Boleh. Bu di bawah di sini. Oh, sini aja. Sampai tahun berapa Ibu melatih? 2012 tahun itu terakhir. Oke, jadi masih hangat lah ya. Iya. Coba ini saya wasitnya nih ya. Kamu wasitnya. Coba Hanif sama Ibu Hanif agak maju. Ceritanya kuda-kuda, pasang kuda-kuda. Jangan berantem beneran loh ya. Ini gimana Bu? Oke, 3, 2, 1, silahkan. Wow, aduh takut ada ini nih, ilmu-ilmunya keluar. Wah. Oh gitu jadinya. Iya. Jadi saya nggak bayangin ya kalau Hanifan dulu bandel langsung ibunya. Iya. Iya karena katanya suka balap motor. Hanifan kamu balap motor ya? Ayo sini. Betul ya Bu ya? Iya. Aduh, seneng ya bisa ngobrol-ngobrol bareng di sini bareng sama Ibu Dewi, bareng sama Hanif. Mudah-mudahan targetnya tercapai. Olimpiade ya? Insya Allah. Amin. Semoga nanti juga ada emas juga ya buat kita ya dari Olimpiade. Amin. Doakan saja. Terima kasih ya Ibu Dewi, terima kasih juga Hanifan sudah hadir di Good Morning dan juga berbincang bersama kami di sini. Untuk pemirsa di rumah juga ini saya pikir ya sebuah inspirasi yang sederhana sekali. Betul. Dari sebuah keluarga kecil tetapi besar hasilnya untuk negara. Iya, itu dia. Dan dibicarakan di mana-mana ya, di media.